Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Pak Eko Bu Susi. Bapak Ibu Saudara, saya pagi hari ini memberi judul yang eh, bagus menurut saya. Menurut saya bagus ini. Eh, Berikan semangat baru. Ya, judulnya berikan semangat baru. Nih, Bapak Ibu Saudara, berikan semangat baru. Kenapa? Banyak sekali di sekitar kita memang membutuhkan semangat baru, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali di sekitar kita membutuhkan pengharapan baru. Banyak sekali orang di sekitar kita, mereka membutuhkan kemampuan baru. Oleh karena itu, saya memberi judul ini supaya setiap kita memberikan semangat baru kepada setiap orang, kepada banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini di Yesaya 50 ayat 4. Demikian firman Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi, firman Tuhan yang luar biasa, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan kita hidup di dunia ya banyak sekali eh, cemooh ya Bapak Ibu Saudara, mengkritik dan tidak memberikan solusi ya. Orang membubarkan misalkan itu eh, maksiat gitu, tetapi hanya dibubarkan aja. Misalkan sebuah eh, lokalisasi atau apa dibubarkan, kemudian eh, tidak diberi solusi, tetapi mereka malah menjadi penyakit masyarakat di tengah-tengah masyarakat yang tidak terkelihatan. Ya, itu banyak orang di dunia demikian. Ya, juga meruntuhkan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dunia ini eh, mereka sungguh aktif membuat orang letih, membuat orang lesu, tidak bersemangat. Ya, banyak sekali aktivitas dunia ini untuk menekan orang-orang yang punya iman, ya. Kemudian tidak memberi semangat atau dukungan atau support kepada orang-orang semisal yang sedang terpuruk, kena masalah, malah mereka kadangkala dihakimi, gitu ya. Malah mereka kadangkala menerima tekanan, malah kadang mereka ini eh, tidak, sepertinya itu tidak layak hidup gitu ya, saudara-saudara, dievaluasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan Allah memberikan kita lidah seorang murid. Ya, ya, ini saudaraku, Tuhan Allah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Lidah atau perkataan yang berpengetahuan maksudnya. Lidah yang terpelajar ya. Di dunia ini ada satu istilah, kalau Bapak Ibu sering dengar itu, kamu itu mulut atau knalpot gitu. Kok enggak bisa ditata gitu ya. Atau saudara-saudaraku, waduh mulutmu mulut swasta. Emangnya ada mulut swasta, emangnya ada mulut negeri, saudara-saudara, kayak sekolah atau pegawai aja, pegawai swasta, pegawai negeri gitu ya, saudara-saudara. Artinya Tuhan Allah memberikan kepada kita lidah seorang murid adalah lidah yang berpengetahuan, lidah yang berhikmat, lidah yang perkataannya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika kita ngomong, saudara-saudara, maka itu jadi, saudara ya. Ketika kita membuka mulut kita,
orang yang menerima itu berkobar-kobar, seakan-akan mendapatkan api kebangunan rohani. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, lidah seorang murid ya. Jadi lidah yang terpelajar, lidah yang ngomongannya itu membangkitkan orang. Nah, seringkali kita di komunitas, kita di gereja, di komsel, saudara-saudara, kadang kita tidak sadari ya. Perkataan kita seringkali perkataan penghakiman. Ya, Bapak Ibu Saudara, perkataan kita bukan perkataan yang membangun, yang berpengetahuan, yang berhikmat, perkataan yang memberikan semangat baru, tidak demikian. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan kita lidah seorang murid supaya kita memberikan semangat baru, pengetahuan yang baru, hikmat-hikmat Tuhan yang baru, perkataan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, Bapak Ibu Saudara, ya, membangkitkan gitu, memberi semangat baru. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan Allah memberikan kita lidah seorang murid. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di situ kita melihat supaya dengan perkataan aku memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu, ya. Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa hati seseorang itu dibangun salah satunya adalah dengan perkataan dan situasi, ya. Dengan perkataan dan situasi. Ya, itulah membangun hati seseorang, itulah yang membesarkan hati seseorang. Ya, bahkan firman Tuhan itu mengatakan perkataanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda harus proaktif di dalam komsel, dalam jemaat. Siapa yang membutuhkan semangat? Jangan sampai kita di tengah-tengah jemaat justru kita tidak memberi semangat baru, tapi malah mengecilkan. Nah, saudara-saudara, kita semua mesti memberi semangat baru ya, membesarkan hati orang. Ya, saudara-saudara, membangun hati orang. Bukankah Tuhan membangun kita dengan perkataannya, dengan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara ya? Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjemaat, kita lirak-lirik kanan kiri, depan belakang untuk kita proaktif memberi semangat baru, membangun hati orang, membesarkan hati orang. Perkataan kita membakar, memberi semangat baru benar-benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai nanti orang di gereja tetapi ketemunya adalah dia merasa sendiri, ya. Jangan sampai di komsel orang tidak merasa menikmati kasih Tuhan, kasih persaudaraan, ya. Malah jangan-jangan penghakiman. Wah, lagi gereja ini kayak ini, wah apa gitu. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Orang bertemu kita harus bertemu dengan semangat baru, dengan perkataan-perkataan yang positif. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya ini ya, mendengar seperti seorang murid, dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seorang murid. Bapak Ibu Saudara, supaya kita mampu menguatkan hati dengan firman Tuhan, bukan dengan hikmat dunia. Bapak Ibu Saudara, saya punya kelompok PA baru dua. Ya, saya mau bersaksi. Ya, ini dulu bos BCA di Padang sana, pemimpin BCA di Padang. Ya, Bapak Ibu Saudara, beliau ini eh, datang ketemu kita, ada semangat baru, gitu ya, semangat baru. Sekarang beliau semangat ya, pagi-pagi baca firman, sharing kepada saya ya, eh, menyatakan firman Tuhan itu orangnya ini berubah. Dia pergi ke Semarang karena adanya sebuah masalah terpuruk, tetapi dia bangkit sekarang. Dia cinta Tuhan, dia saat teduh, dia bagikan apa yang dia dapat dari Tuhan, dan saya pun merasa diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi semangat baru. Bagaimana caranya? Setiap pagi Tuhan memperdengarkan suaranya. Jiwa kita, pikiran kita
saudara-saudara terlatih untuk kita ini mengerti firman Tuhan setiap pagi, terlatih untuk peka terhadap diri kita bahwa firman itu bicara kepada kita dan kita hidup di dalam firman pagi itu sampai menjelang malam dan perkataan kita adalah perkataan firman itu untuk membakar, memberi semangat kepada orang yang letih lesu, untuk memberi semangat kepada orang yang terpuruk, mereka yang sedang mungkin mengalami sebuah masalah. Mari Bapak Ibu Saudara kita berjemaat, kita juga bermasyarakat, kita punya lidah seorang murid untuk memberikan semangat baru, kita besarkan hati mereka, kita bentuk hati mereka melalui perkataan dan situasi. Ya, firman Tuhanlah alat untuk melakukan itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.